Salam, teman-teman lama. Saya memanggil Anda teman lama bukan karena kita sudah renta, tetapi karena jiwa kita sudah cukup lapuk, menanggung cukup torehan dari waktu, sehingga kita bisa duduk di sini, saling berhadapan tanpa perlu basa-basi atau kepura-puraan. Bayangkan kita sedang duduk di teras pada sore hari, saat matahari terik telah melunak, hanya menyisakan guratan cahaya keemasan yang samar membentang di ambang pintu tua. Di tangan kita ada secangkir teh mungkin masih panas, mungkin sudah lama dingin. Tapi itu tidak terlalu penting lagi, bukan? Anda tahu, hidup manusia adalah hal yang aneh. Ketika kita muda, kita selalu mengejar tujuan yang jauh, seperti ngengat yang bergegas menuju cahaya terang. Kita menjual kesehatan demi uang, menjual waktu keluarga demi koneksi sosial yang mencolok. Dan kini, setelah melangkah ke sisi lain bukit kehidupan, saat kaki kita lelah dan mata kita redup, kita terkejut menyadari kebenaran, yang bahkan tidak pernah kita impikan sebelumnya. Ada hal-hal yang tidak diajarkan buku, tidak diajarkan sekolah, hanya sekolah kehidupan yang keras, dengan pelajaran mahalnya, yang mengajarkan kita untuk memahaminya, ketika rambut kita sudah memutih. Hari ini, di ruang yang sunyi ini, saya ingin kita bersama-sama, perlahan mengupas lapisan kebenaran-kebenaran ini. Bukan untuk menjadi pesimis atau sedih, tetapi untuk melihatnya secara langsung, menerimanya sebagai bagian tak terhindarkan dari hukum alam, dan kemudian menemukan kedamaian sejati di hari-hari yang tersisa. Hal pertama, dan mungkin hal yang paling jelas kita rasakan, merayap ke dalam setiap tidur yang gelisah setiap malam, adalah kesepian mutlak dari kondisi manusia. Dulu, kita takut akan kesepian. Kita mencoba segala cara untuk mengisi kekosongan itu dengan pesta yang bising, perkumpulan yang ramai, atau setidaknya, suara TV yang menyala sepanjang hari dan malam. Namun kini, ketika anak-anak sudah besar dan memiliki kehidupan sendiri, ketika rumah menjadi terlalu luas untuk satu atau dua orang tua, kesepian si teman lama itu kembali, mengetuk pintu, dan menetap. Awalnya, kesunyian ini bisa menakutkan. Kita melihat telepon tergeletak sunyi sepanjang hari tanpa satu pun dering. Kita melihat keluar jendela di mana arus orang masih hilir mudik, dan kita merasa seperti berdiri di pinggiran kehidupan. Tetapi renungkanlah, teman-teman, bukankah justru dalam kesepian yang ekstrem itu, kita benar-benar bertemu dengan diri kita sendiri lagi? Tidak perlu lagi memakai topeng untuk menyenangkan atasan, menyenangkan kolega, atau bahkan menyenangkan anak-anak kita sendiri. Kesepian saat ini, jika dilihat dengan lebih lembut, sebenarnya adalah kebebasan. Kebebasan yang harus kita tukar dengan seluruh masa muda kita untuk mendapatkannya, meski harganya sedikit diwarnai kesedihan. Dan kemudian, dari kesunyian itu, kita secara bertahap menyadari kebenaran pahit lainnya, tentang hubungan yang pernah kita anggap sebagai inti kehidupan kita. Apakah Anda ingat teman-teman minum yang pernah bersumpah persaudaraan abadi, mitra yang berjanji untuk berjalan bersama sampai akhir jalan kesuksesan, di mana mereka semua sekarang, ketika lingkaran cahaya posisi dan status meninggalkan kita, ketika kita tidak lagi memiliki nilai untuk dieksploitasi, hubungan-hubungan itu secara alami menghilang seperti kabut pagi. Kita tiba-tiba mengerti bahwa ternyata sebagian besar orang yang melewati hidup kita, hanyalah penumpang di segmen perjalanan yang singkat. Ketika takdir berakhir, ketika hutang terbayar, mereka akan turun dari kereta, meninggalkan kita untuk melanjutkan perjalanan sendirian. Bahkan dengan anak-anak kita, yang telah kita korbankan seluruh hidup untuk membesarkan, mereka juga memiliki dunia mereka sendiri. Mereka memiliki kekhawatiran dan tekanan era baru yang terkadang tidak bisa kita bagi. Kita tidak bisa menyalahkan mereka sebagai tidak berperasaan, karena itu adalah hukum suksesi. Air mengalir ke hilir. Orang tua mengkhawatirkan anak-anak mereka, tetapi jarang anak-anak bisa sepenuhnya mengkhawatirkan kembali orang tua mereka. Memahami ini bukan untuk merasa kesal, tetapi untuk melepaskan harapan. Ketika kita tidak lagi mengharapkan orang lain membawa kebahagiaan, kita akan memiliki lebih sedikit kekecewaan pahit. Melewati lebih dari separuh hidup, mencicipi cukup manis dan pahit, kita benar-benar memahami apa arti ketidakkekalan. Kemarin kita sehat, tertawa keras. Tetapi setelah hanya tidur semalam, gelombang rasa sakit bisa membuat kita terbaring di tempat tidur. Uang yang menumpuk di bank kini tidak bisa membeli kembali tidur nyenyak tanpa mimpi, tidak bisa membeli kembali perasaan nikmat saat makan semangkuk nasi putih sederhana. Reputasi itu, medali dan sertifikat yang tergantung di seluruh dinding, kini diselimuti debu waktu. Apa artinya ketika kita menghadapi penyakit, menghadapi penuaan tubuh fisik, kita mulai mengevaluasi kembali nilai sejati uang. Jika di masa lalu, uang adalah tujuan hidup, ukuran kesuksesan, kini uang hanyalah sarana. Ia hanya bernilai ketika membantu kita membeli obat yang baik, membantu kita untuk tidak menjadi beban bagi anak cucu kita. Namun jika kita meninggal, uang hanyalah angka tanpa makna.
Saya punya banyak teman lama yang berhemat seumur hidup, tidak berani makan, tidak berani memakai pakaian bagus, hanya untuk akhirnya membawa uang itu untuk memberi makan dokter dan rumah sakit tanpa menikmati satu hari penuh pun. Memikirkan kebenaran itu membuat hati terasa sakit. Dan satu hal lagi, kebenaran yang sering kita hindari tetapi tetap berdiri di sana seperti gunung, adalah kematian. Ketika muda, kematian adalah sesuatu yang jauh, sesuatu yang hanya terjadi pada orang lain. Namun saat memasuki usia ini, kita mulai menerima lebih banyak kabar duka daripada kabar bahagia. Hari ini teman ini berpulang, besok kenalan itu tiba-tiba meninggalkan dunia fana ini. Buku telepon kita berangsur-angsur kosong dari nama-nama yang familiar. Pemakaman yang kita hadiri bukan lagi dari generasi orang tua kita, tetapi dari rekan-rekan kita sendiri. Pada saat ini, kita benar-benar merasakan napas dingin dari teman terakhir yang mendekat. Alih-alih takut dan menghindar seperti di masa muda, banyak dari kita mulai belajar bagaimana menerimanya. Kita mengerti bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi mungkin, itu adalah awal yang baru, atau hanya tidur panjang dan damai setelah perjalanan yang terlalu melelahkan. Mempersiapkan pikiran untuk kepergian ternyata adalah cara terbaik bagi kita untuk menjalani hari-hari yang tersisa sepenuhnya. Kita mulai tahu bagaimana menghargai setiap sinar matahari yang hangat, setiap kicauan burung, setiap senyum polos seorang cucu, karena kita tahu bahwa mungkin besok, kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk melihat hal-hal sederhana itu. Melihat kembali ke masa lalu, apakah Anda pernah merasa menyesal? Tentu saja, ya, kita menyesali kata-kata cinta yang belum terucapkan, permintaan maaf yang masih tersangkut di tenggorokan. Kita menyesal telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk kemarahan yang tidak berarti, untuk pertengkaran kecil karena untung dan rugi. Andai saja waktu bisa berbalik, kita akan hidup berbeda, lebih toleran, lebih lembut. Tetapi sayang, waktu adalah kereta sekali jalan tanpa tiket kembali. Penyesalan itu kini hanyalah desahan di malam yang sunyi. Namun, jika kita tetap tenggelam dalam penyesalan, kita akan menyia-nyiakan sisa hidup kita. Kenyataannya, masa lalu sudah berakhir, masa depan belum tiba. Kita hanya memiliki saat ini. Melepaskan masa lalu, memaafkan diri sendiri, juga merupakan pelajaran besar yang diajarkan oleh usia tua kepada kita. Maafkan kesalahan masa muda kita yang bodoh, maafkan mereka yang pernah menyakiti kita. Karena memendam dendam di hati seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Semakin kita bisa melepaskan, semakin ringan hati kita. Semakin kita tua, semakin sedikit kebutuhan materi kita. Kita tidak lagi mendambakan pakaian mahal, mobil mewah. Makanan paling lezat sekarang bukanlah hidangan mewah di restoran bintang 5, tetapi terkadang hanya semangkuk sup sayuran sederhana yang mengepul, dimakan dengan beberapa terong acar renyah di sore yang gerimis. Kebahagiaan saat ini begitu sederhana. Ia tidak terletak pada kepemilikan eksternal, tetapi dalam kedamaian di dalam jiwa. Kita menemukan kegembiraan dalam merawat tanaman pot, membaca buku lama, atau hanya duduk dan mendengarkan sepotong musik lama dan membiarkan kenangan melayang ke tempat yang jauh. Kita juga secara bertahap menyadari pentingnya merasa cukup. Dulu, kita selalu mencari apa yang disebut kebahagiaan sempurna, tetapi sekarang kita mengerti bahwa hidup pada dasarnya tidak pernah sempurna. Anda mendapatkan satu hal, Anda kehilangan yang lain. Mengetahui apa yang cukup adalah kebahagiaan. Memiliki atap di atas kepala, memiliki makanan dan pakaian setiap hari, tubuh yang tidak terlalu sakit karena penyakit, anak cucu yang aman dan sehat itu sudah cukup penuh. Jangan bandingkan hidup Anda dengan orang lain, karena setiap pohon memiliki bunganya sendiri, setiap rumah memiliki situasinya sendiri. Melihat ke atas, kita mungkin tidak setara dengan siapapun, tetapi melihat ke bawah, kita lebih baik daripada begitu banyak orang yang berjuang di luar sana. Dan satu hal terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah kita menyadari bahwa kita berutang maaf pada diri kita sendiri. Permintaan maaf karena mendorong tubuh ini bekerja terlalu keras. Permintaan maaf karena membiarkan jiwa ini menanggung begitu banyak luka tanpa menyembuhkannya. Sekarang, ketika anggaran waktu kita menipis, mari kita berikan diri kita cinta dan perawatan terbaik yang mungkin. Lakukan apa yang Anda suka yang tidak sempat Anda lakukan sebelumnya. Pergi ke tempat yang ingin Anda tuju jika kesehatan Anda masih memungkinkan. Jangan menunda lagi, karena kata nanti pada usia ini sangat rapuh. Hidup seperti sebuah buku, dan kita berada di bab-bab terakhir. Bahkan jika bab-bab sebelumnya ditulis coret-coret, banyak kesalahan, atau halamannya basah oleh air mata, mari kita coba menulis bab-bab terakhir ini dengan rapi, damai, dan indah. Sehingga ketika kita menutup buku kehidupan, kita bisa tersenyum puas dan berkata, saya menjalani hidup yang layak dijalani. Meskipun dengan banyak penyesalan, itu juga penuh dengan pengalaman berharga. Jika Anda menemukan sedikit bayangan diri Anda,
sedikit empati dan kedamaian dalam pikiran yang tersebar ini. Silakan tinggalkan suka sebagai jabat tangan, salam antara teman-teman lama. Dan jangan lupa berlangganan saluran ini agar kita bisa terus duduk bersama, membisikkan tentang kehidupan di sore hari yang akan datang. Saya berharap Anda mendapatkan malam yang damai, tidur nyenyak dan mimpi indah, tidak lagi terjerat dalam kekhawatiran duniawi. Kisah kita mungkin belum bisa berhenti di situ, bukan, teman lama? Masih ada sudut-sudut tersembunyi yang lebih dalam yang hanya ketika kita duduk cukup lama, cukup hening, barulah kita berani menyentuhnya dengan lembut. Jika Anda masih punya waktu, silakan tinggal sedikit lebih lama, mari kita terus larut dalam aliran pemikiran ini. Kebenaran lain, agak kejam tetapi sangat realistis, adalah perasaan secara bertahap menjadi tidak terlihat di mata dunia muda di luar sana. Pernahkah Anda pergi ke jalan, ke kafe modern, atau berdiri di tengah pusat perbelanjaan yang ramai, dan merasa seperti orang asing, hantu masa lalu yang tersesat di dunia masa depan? Orang-orang muda meluncur melewati kita, mata mereka melihat lurus menembus kita seolah-olah kita tidak ada, atau jika mereka melihat, itu hanyalah pandangan sekilas yang penuh rasa kasihan atau ketidakpedulian. Suara kita sepertinya kehilangan bobotnya. Pengalaman yang terakumulasi seumur hidup, terkadang ketika kita ingin membagikannya, disingkirkan sebagai ketinggalan zaman, usang. Perasaan ditinggalkan itu, awalnya, cukup menyakitkan. Itu melukai ego yang kita habiskan puluhan tahun untuk membangunnya dengan hati-hati. Tetapi kemudian, setelah terbiasa dengan ketidakjelasan itu, kita menemukan kebebasan yang aneh. Ketika tidak ada yang memperhatikan kita lagi, kita diizinkan untuk hidup paling sejati dengan diri kita. Kita bisa memakai pakaian lama tetapi nyaman tanpa takut dihakimi. Kita bisa duduk termenung menatap bunga di pinggir jalan selama berjam-jam tanpa takut disebut pikun. Ketidakjelasan itu ternyata adalah jubah tembus pandang yang membantu kita melarikan diri dari penilaian masyarakat, untuk dengan damai menjadi pengamat kehidupan yang tenang. Melangkah sedikit lebih dalam, kita menyadari beban tak terlihat yang secara sukarela kita pikul selama bertahun-tahun, beban benda-benda. Lihatlah sekeliling rumah kita. Berapa banyak barang yang tergeletak sunyi di gudang, di bawah tempat tidur, di atas lemari selama puluhan tahun yang belum kita sentuh. Set piring disimpan untuk tamu istimewa yang tidak pernah memiliki tamu yang cukup istimewa untuk kita keluarkan dan gunakan. Gulungan kain hadiah dari era subsidi, souvenir dari perjalanan jauh. Kita terus menimbun, terus menjaga, dengan pola pikir siapa tahu, kita mungkin membutuhkannya nanti. Tetapi pada usia senja ini, kita tiba-tiba mengerti bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin berantakan pikiran. Setiap objek adalah tali tak terlihat yang mengikat kita ke masa lalu, pada tanggung jawab pelestarian dan pembersihan. Kita mulai mempelajari pelajaran melepaskan tidak hanya secara mental, tetapi juga secara materi. Membersihkan satu barang yang tidak terpakai adalah membersihkan sedikit debu di dalam jiwa. Kita ingin meninggalkan ruang yang lapang bagi anak-anak kita, bukan gudang yang penuh dengan barang-barang yang mungkin hanya sampah bagi mereka. Ketenangan datang dari ruang-ruang kosong, di mana cahaya dan angin alami bisa mengalir masuk, bukan dari kamar-kamar yang penuh sesak dengan perabotan. Dan kemudian, ada perubahan halus dalam cara kita memandang keindahan. Di masa lalu, keindahan haruslah cemerlang, memukau, haruslah yang trendy dan mahal. Tetapi sekarang, keindahan muncul dalam hal-hal yang sangat sederhana. Kita menemukan keindahan dalam seberkas sinar matahari yang miring menembus dedaunan, keindahan dalam senyum tanpa gigi seorang wanita tua penjual sayur, keindahan dalam pegangan tangan pasangan tua yang gemetar saat berjalan di taman. Kita tahu bagaimana tersentuh oleh ketahanan tunas kecil yang tumbuh dari celah beton, lebih dari seikat mawar impor mahal yang cepat layu. Keindahan kini tidak terletak pada bentuk luar, tetapi terletak pada vitalitas, pada ketahanan, dan kedalaman jiwa yang tersembunyi di dalam segala hal. Kita juga belajar berkompromi dengan tubuh kita sendiri. Alih-alih kesal dan mudah marah setiap kali cuaca berubah dan sendi kita sakit, kita belajar mendengarkannya, menenangkannya seperti teman lama yang sulit. Kita tidak lagi berusaha keras melakukan hal-hal di luar kemampuan kita hanya untuk membuktikan bahwa kita belum tua. Kita menerima berjalan lebih lambat, makan lebih sedikit, tidur sedikit lebih banyak jika tubuh memintanya. Penerimaan ini bukanlah penyerahan, tetapi kebijaksanaan. Hidup selaras dengan alam membuat usia tua jauh lebih tidak berat. Akhirnya, kebenaran paling mendalam yang mungkin hanya ketika dekat dengan bumi dan jauh dari langit kita rasakan sepenuhnya, yaitu nilai dari masa kini. Ketika muda, kita hidup untuk masa depan. Parubaya, kita khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Kita selalu dalam keadaan menunggu sesuatu tiba.
Tetapi sekarang, masa depan adalah konsep yang sangat singkat, dan masa lalu telah tertutup. Kita hanya benar-benar memiliki saat ini, napas ini, secangkir teh ini, detak jantung ini. Praktik hidup sepenuhnya di masa kini tidak lagi menjadi teori dalam buku-buku guru Zen, tetapi menjadi kebutuhan mendesak bagi kita. Makan sebutir nasi, tahu bahwa kita sedang makan dan merasakan manisnya biji-bijian. Duduk bersama cucu, lalu bermain sepenuhnya dengan mereka, tidak bermain sambil mengkhawatirkan hari esok. Hidup secara mendalam di setiap momen adalah satu-satunya cara bagi kita untuk memperpanjang anggaran waktu kita yang sedikit tersisa. Satu hari yang dijalani sepenuhnya lebih bermakna daripada 100 tahun yang dijalani dengan sia-sia, terbuang dalam kecemasan dan penyesalan. Curahan hati ini mungkin masih belum cukup untuk mengatakan semua nuansa tak terhitung dari tahun-tahun senja. Tetapi saya percaya bahwa selama kita membuka hati, berani menghadapi dan menerima kebenaran-kebenaran itu dengan pola pikir yang lembut, matahari terbenam kehidupan akan tetap menjadi warna yang paling cemerlang dan damai. Terima kasih, teman lama, karena telah dengan sabar duduk di sini sampai saat ini. Teman lama, kita telah banyak berbicara tentang kehilangan, tentang melepaskan, tentang penerimaan. Tetapi akan menjadi kelalaian besar jika gambaran tahun-tahun senja ini hanya penuh dengan warna suram seperti itu. Tersembunyi jauh di dalam ketenangan usia tua, masih ada sukacita, hadiah tak ternilai yang hanya diberikan kepada kelompok usia kita. Mari kita coba membalik ke halaman-halaman yang lebih cerah dari buku kehidupan ini bersama saya. Itu adalah kebebasan waktu yang telah kita dambakan seumur hidup kita. Ingat tahun-tahun muda, kita selalu harus berpacu dengan waktu. Terburu-buru bekerja di pagi hari, buru-buru menjemput anak di sore hari, hanya punya sedikit waktu untuk berbaring larut malam ketika kita sudah kelelahan. Dan sekarang, jam masih berputar, tetapi ia bukan lagi bos yang menuntut yang mendorong kita. Kita bisa bangun saat fajar untuk melihat matahari terbit jika kita mau, atau tidur sedikit lebih lama jika kita gelisah tadi malam. Kita bisa menghabiskan sepanjang pagi hanya membaca beberapa halaman buku, menyesap secangkir kopi tanpa takut terlambat bekerja. Barang mewah bernama waktu itu, kini kita memegang seluruh harta karunia di tangan kita. Satu-satunya masalah adalah bagaimana kita akan menggunakan harta itu dengan layak. Dan hadiah indah lainnya adalah pemahaman dan toleransi. Setelah melewati begitu banyak pasang surut, mencicipi setiap kegembiraan dan kemarahan, cinta dan benci, hati kita terasa lebih lembut, lebih terbuka. Kita mudah memaafkan kesalahan orang muda karena kita melihat bayangan diri kita yang bodoh di masa lalu di dalamnya. Kita mengurangi kekakuan dan pengawasan kita, menggantinya dengan simpati dan kasih sayang untuk kehidupan yang kurang beruntung. Toleransi ini tidak hanya untuk orang lain, tetapi yang lebih penting, untuk diri kita sendiri. Kita tidak lagi menyiksa diri sendiri untuk hal-hal yang belum dilakukan. Kita menerima bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, dan justru ketidaksempurnaan itulah yang menciptakan kehidupan yang otentik. Usia tua juga memberi kita kesempatan untuk terhubung kembali dengan hobi dan hasrat yang telah lama terlupakan. Saya punya teman lama yang bekerja sebagai akuntan kering dengan angka seumur hidupnya, baru mulai memegang kuas ketika dia pensiun. Lukisan pertama masih coret-coret dan canggung, tetapi matanya bersinar dengan kegembiraan seperti anak kecil setiap kali dia menyelesaikan sebuah karya. Yang lain menemukan kegembiraan dalam mempelajari alat musik baru, bergabung dengan klub puisi, atau sekadar belajar cara menggunakan komputer untuk panggilan video dengan cucu di tempat jauh. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Kegembiraan kecil itu adalah tonik spiritual terbaik, membantu kita melihat bahwa kita masih berguna, masih hidup dan bukan hanya ada. Selain itu, hubungan antara pasangan tua pada tahap ini juga mengambil warna yang sangat berbeda. Ketika anak-anak telah meninggalkan sarang, hanya dua orang tua yang tersisa untuk bersandar satu sama lain. Cinta sekarang bukan lagi gairah membara masa muda, tetapi berubah menjadi kasih sayang, menjadi kebenaran pernikahan yang mendalam. Itu adalah saling menjaga setiap makan dan tidur, itu adalah pemahaman yang hanya membutuhkan pandangan, pegangan tangan. Pasangan menjadi bagian tak terpisahkan dari diri sendiri. Bahkan jika ada mengomel atau rewel, berpisah selama sehari terasa kosong dan mengkhawatirkan. Kasih sayang itu hangat dan kokoh seperti pohon tua yang berakar dalam di bumi, menantang semua badai. Dan jangan lupakan kegembiraan menjadi kakek atau nenek. Itu adalah kasih sayang yang sakral dan sangat murni. Menonton cucu tumbuh dari hari ke hari, mengoceh untuk berbicara, tertatih-tatih untuk berjalan, kita merasa seperti menghidupkan kembali masa kanak-kanak sekali lagi. Cinta untuk cucu terkadang bahkan lebih buta daripada untuk anak-anak di masa lalu. Karena sekarang kita tidak lagi memiliki tekanan untuk mendisiplinkan dengan ketat, tetapi hanya ingin memanjakan mereka, ingin mengganti rugi kepada mereka dengan hal-hal terbaik.
Tawa anak-anak di rumah seperti lonceng angin yang berdentang, menghilangkan kesunyian, membawa vitalitas ke usia tua. Akhirnya, usia tua memberi kita hak istimewa untuk hidup lambat. Di dunia yang berputar dengan kecepatan yang memusingkan, kelambatan orang tua menjadi nada bass yang berharga. Kita punya waktu untuk mengamati lebih hati-hati, merasa lebih dalam. Kita melihat keindahan bunga yang mekar terlambat, mendengar jangkrik berderik di malam hari, merasakan perubahan musim yang halus di setiap hembusan angin. Hidup lebih lambat membantu kita terhubung lebih dalam dengan alam, dengan segala sesuatu di sekitar kita, dan menemukan kedamaian batin yang sulit didapatkan oleh masa muda yang sibuk. Jadi begitulah, teman lama, tahun-tahun senja bukan hanya sebuah akhir, tetapi juga awal dari perjalanan baru, perjalanan kembali ke diri sendiri, mencari ketenangan dan menikmati kegembiraan sederhana, tetapi mendalam. Mari kita sambut saja semuanya, baik kesedihan maupun kegembiraan, seperti menyambut tamu yang mengunjungi rumah jiwa kita. Sehingga ketika tiba saatnya untuk pergi, kita bisa tersenyum lembut dan mengucapkan selamat tinggal, tanpa penyesalan, karena kita tahu kita telah menjalani sepenuhnya setiap momen yang diberikan kepada kita. Terima kasih telah berjalan bersama saya melalui aliran pemikiran yang panjang ini. Saya berharap berbagi baru-baru ini seperti secangkir teh hangat, membantu menghangatkan hati Anda di hari-hari yang berangin dingin ini. Semoga Anda selalu menjaga kesehatan di tubuh dan ketenangan di jiwa Anda. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di pembicaraan intim kita berikutnya.